Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita di sini sama-sama ya sedang berkumpul. Ya tentunya ya tiada lain untuk mengkaji beberapa hal yang dimana banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Ustadz. Jadi Ustadz memiliki fanpage, tentunya udah bisa dilihat di Facebook Ustadz Saiful Islam Mubarak, dan ini salah satu agenda kita menjawab tanya jawab yang bermunculan yang ditanyakan melalui fanpage tersebut. Jadi salah satunya mungkin di sini nanti kita akan bertanya ya Ustadz, kan alhamdulillah kini kita udah sampai di bulan Ramadan nih ya, terutama buat masyarakat Indonesia yang ilmunya mungkin belum mumpuni. Di sini ada yang bertanya, jadi sholat tarawih itu sebenarnya berapa sih jumlah rakaatnya? Kadang banyak yang bingung gitu. Saya pernah sholat di masjid A misalkan 11 rakaat, tapi di masjid B kok 23 rakaat. Apakah dua-duanya ada dalilnya? Apa hanya salah satu saja? Ya, di sini mohon mungkin dijelaskan bagaimana kedudukannya atau dalilnya, ada atau tidak, baik yang 11 atau 23 rakaat. Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Paling tidak ada dua hadis yang sering diangkat terkait dengan masalah ibadah salat tarawih ini. Pertama, hadis yang jelas muttafaq alaih yang berbicara tentang angka 11. Apakah itu untuk tarawih harus angka 11 atau ada makna lain? Kedua, hadis tentang yang berkaitan dengan praktek sholat pada malam Ramadan. Nampaknya perlu digabung dua hadis ini. Hadis yang paling sering diangkat adalah pertanyaan Abu Salamah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, kaifa kanat salat Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana keadaan salat Rasul pada bulan Ramadan? Pertanyaan bagaimana otomatis yang ditanya bukan kuantitas, tapi kualitas. Pertanyaan Abu Salamah bukan kam kanat, tapi kaifa kanat. Kalau pertanyaannya kualitas, otomatis jawabannya juga adalah jawaban kualitatif. Nah, ketika pertanyaan Abu Salamah ditujukan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kaifa kanat salat Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Kita juga muncul pertanyaan, ada apa kok di balik pertanyaan tersebut? Mungkin Abu Salamah punya perkiraan ada perbedaan antara salat malam di dalam Ramadan dengan malam di luar Ramadan. Makanya muncul pertanyaan, kaifa kanat salat Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Dia menjawab, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Kalimat fi Ramadan wala fi ghairi memberikan makna enggak ada perbedaan Ramadan dengan di luar Ramadan. Enggak, perbedaannya seperti apa dan bagaimana sebenarnya? Di awal kalimatnya makana yazidu. Kalau makana yazidu itu dalam bahasa Arab, apabila tidak ada ma, ada kana, dilanjutkan dengan fi'il mudhari. Nih santri udah belajar fi'il mudhari kan? Nah, kalau ada kana dilanjutkan dengan fi'il mudhari, itu biasa diberi makna kebiasaan. Seperti kan Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyan. Rasulullah ya biasa zikir kan? Kana ya'kulu biyamini. Biasa makan dengan tangan kanannya. Kalau makana berarti tidak biasa. Tidak biasa bukan tidak pernah. Tidak biasa bisa saja terjadi pernah. Nah, kalau kalimat makana yazidu fi Ramadan tidak biasa melebihi, berarti bisa pernah ya. Pernah lebih. Itu. Nah, sejak awal sudah dapat kita ketahui bahwa angka itu bukan masalah utama.
tidak biasa lebih di atas 11. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan. Rasulullah tidak biasa lebih di dalam ataupun di luar Ramadan di atas 11. Pernahkah lebih? Ya kalau tidak biasa boleh jadi pernah, boleh jadi enggak. Kan gitu. Tapi biasa kurang. Kalau tidak biasa lebih di atas 11 berarti biasa kurang. Pernahkah memang kurang? Ya, sering kurang. Tergantung lamanya rakaat. Semakin lama rakaatnya, otomatis jumlah rakaatnya semakin kurang. Diperpendek rakaatnya, peluang untuk nambah jumlah rakaat semakin terbuka. Makanya pertanyaan Abu Salamah kaifa itu jelas-jelas pertanyaan kualitas. Bagaimana keadaan Rasulullah sholatnya pada bulan Ramadan? Oh Rasul, mau di dalam ataupun di luar Ramadan biasa saja lama-lama sholatnya, sehingga jumlahnya itu nggak biasa lebih dari 11. Kalau umpamanya semakin lama rakaatnya, semakin kurang jumlahnya. Sekarang diperpendek, bertambah jumlahnya. Makanya kalau sekiranya ditemukan di satu masjid sholatnya ada yang di atas 11 rakaat, kenapa? Ya karena pendek-pendek rakaatnya. Wajar. Kalau umpamanya sudah pendek, sudah 11, nggak boleh sholat lagi. Terus bagaimana firman Allah, ya ayyuhal muzammil, terus ya, qumil laila illa qalila. Nah, Allah berfirman, bangunlah di malam hari kecuali sebentar saja tidurnya. Berarti kalau sebentar tidurnya, lama sholatnya. Kalau sholatnya pendek-pendek, dibatasi rakaatnya, bagaimana kita melaksanakan qumil laila illa qalila? Lebih-lebih lagi dikunci lagi dengan akhir surat kan? Inna rabbaka ya'lamu, terus annaka taqumu adna min thulutsai laili, terus wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma. Semuanya Rabbu mengetahui bagaimana engkau melaksanakan sholat di malam hari bersama. Mungkin kalau Rasul tidak bersama santrinya ya, bersama sahabatnya. Nah, bersama sahabatnya bagaimana praktiknya? Adna min thulutsai lail, hampir 2/3 malam, atau setengah malam, atau paling sedikit 1/3 malam. Ini jelas sekali. Kalau 1/3 malam, minimal kurang lebih di Indonesia 3 jam atau 3 jam setengah. Berarti kalau 11 rakaat rata-rata satu rakaatnya berapa tuh? Kalau 3 jam setengah berarti 215 200 berapa? Sekitar 20 menit. 200 iya, 210 menit lah. 210 dibagi 11 berarti 20. Per menitnya 20 menit. Per rakaatnya 20 menit. Nah itu maksudnya per rakaat 20 menit. Baru itu 1/3 malam bisa 11. Kalau per rakaatnya cuma 2 menitan, ya jelas 200 menit bisa sampai 23 rakaat itu. Itu kalau 1/3 malam. Kalau ternyata cuma setengah jam, dipaksakan juga jumlah angka rakaat, ya kasihan yang mau melaksanakan keutamaan sholat sesuai dengan contoh Rasul, yaitu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsah, dipaksakan jangan lebih dari 11. Terus yang melarang ini siapa? Ya yang jelas kebanyakan kan 11. Ya itu tergantung kondisi. Kondisinya di sini cuma mampu 11, silakan lanjutkan. Dan jangan dianggap 11 malas, enggak. Mau sholatnya sudah niat baik itu. Kita apresiasi orang yang mau ikut sholat di malam hari berapa rakaat pun. Nah jadi angka 11, angka 23 itu dapat dipahami dari hadis yang menjelaskan tentang angka 4, belum selesai dibacaannya tadi. Aisyah menyatakan, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan ala 11 raka'atan. Fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan. Rasul itu di dalam ataupun di luar Ramadan tidak biasa lebih di atas 11. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu?
yusalli arba'an fala tas'al an husnina wa tulihinna. Mestinya diresapi kalimat fala tas'alni. Maknanya apa? Pertama, beliau laksanakan 4, jangan kau tanya makanya betapa lama dan bagusnya. Jadi kalimat fala tas'al itu bukan larangan haram itu. Jangan tanya-tanya, bukan. Tapi itu makna jangan tanya itu, oh jangan tanya betapa bagus dan lamanya. Itu maknanya. Karena di dalam bahasa Arab itu banyak larangan bukan untuk dijauhi, banyak perintah bukan untuk dilaksanakan, banyak. Sebentar Ustaz, kan tadi dijelaskan bahwa Aisyah berkata kalau Rasulullah sholatnya 4 rakaat. Ya. Tapi kalau misalkan yang sholatnya 2 rakaat itu gimana? Ya, nah memang ini walaupun belum selesai bahasan nggak apa-apa. Kalimat 4 rakaat itu, apakah 4 rakaat 1 salam ataukah 2 salam? Enggak dirinci dalam hadis. Bahkan kalau mau dihubungkan antara hadis yang 443 disambungkan dengan salat malamnya itu Rasulullah adalah mathna, itu bisa digabung itu. Digabungnya bagaimana? Mau 4 1 salam silahkan, mau 4 2 salam silahkan, karena ada mathna. Jadi tidak ada yang bertabrakan, tidak yang berseberangan. Makanya praktik yang kita saksikan di kalangan para ulama di dunia, ada yang 2-2, oh iya karena ada nasnya, mathna. Ada yang 4 rakaat 1 salam, jangankan 4 rakaat, 8 rakaat Rasulullah pernah 1 salam, 7 rakaat pernah Rasulullah 1 salam, 9 rakaat pernah 1 salam. Itu hadis riwayat Muslim. Ketika Aisyah ditanya, Ummul Mukminin, bagaimana witirnya Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, aku biasa sebelum Rasulullah menuju ke tempat tidur, aku sediakan tempat untuk air wudu dan siwak. Kemudian Allah menghendaki Rasulullah kapan bangun, maka istaiqadha masya Allah, lalu Rasulullah menuju siwak, yaitu untuk gosok gigi, kemudian berwudu. Dan beliau salat, saya saksikan, kata Aisyah, beliau salat 8 rakaat tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Tapi tidak salam. Setelahnya duduk rakaat ke-8, bangun lagi, melanjutkan rakaat ke-9. Baru setelahnya rakaat ke-9 beliau duduk dan salam. Setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat. Jadi 11. Maka Aisyah menyebutkan fatil katis'un ya bunai. Nah, semuanya jadi 11 rakaat. Wahai anakku, ungkapan Aisyah sebagai ummul mukminin kepada sahabat, enggak ragu-ragu menyebutkan wahai anakku, karena ummul mukminin, ibunya seluruh kaum mukminin. Nah, yang 11 itu ternyata beda-beda. Ada yang dilakukan 4, mungkin 4 itu 1 salam, mungkin 2 salam. Bahkan ada yang 9 rakaat 1 salam tambah 2 rakaat jadi 11 rakaat, 2 salam 11 rakaat. Jadi kalau dilihat dari segi redaksi beberapa hadis, dapat dipahami bahwa salat Rasulullah di malam hari itu bervariasi. Makanya kalau kita menyaksikan praktik ibadah di malam Ramadan beda-beda, biarkanlah. Perbedaan tersebut merupakan bukti keindahan itu. Jadi di saat berbeda tapi bersatu, subhanallah, itulah bukti persatuan umat Islam. Makanya diharapkan kaum muslimin jangan memperbesar perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Nah, mungkin ada yang belum jelas lagi. Apa lagi? Iya, insyaallah untuk bilangan rakaat dan juga tata caranya insyaallah sudah jelas ya. Jadi di sini untuk yang sholat 23 rakaat ataupun 11 rakaat, hadisnya sudah jelas, bukan disebut hanya kuantitas saja tapi kualitas di sini yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW sholatnya tata caranya seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang pengen sholat ke masjid, kemudian lihat di sana masjidnya sholat 23 rakaat, jangan takut, ikut sholat saja. Atau di masjid yang 11 rakaat sama, ada dalilnya. Jadi tidak usah pilih-pilih masjid yang mana. Akan tetapi di sini dilihat dari kualitasnya, panjang rakaatnya, panjang bacaannya, seperti itu. Dan ada tambahan, kalau mungkin ada pertanyaan, pernah enggak Rasulullah lebih dari 11? Pernah. Yaitu 8 tambah 5.
Itu hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam hadisnya, yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhirihinna. Beliau mewitirkannya itu dengan 5 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat kelima. Dan itu setelah beliau melakukan sholat 8 rakaat. Jadi 13 kan. Ini membuktikan bahwa Rasulullah pernah 9, pernah 11, pernah 13. Artinya angka itu bukan ketetapan. Sesuatu yang mutlak, tidak bukan ketetapan mutlak. Tergantung kondisi masing-masing lah, silakan. Makanya dapat dipahami kalau zaman Umar bin Khattab jamaahnya sudah beragam, tidak semuanya ahli bahasa, makanya rakaatnya tidak terlalu panjang, otomatis jumlahnya diperbanyak. Zaman Ali bin Abi Thalib lebih banyak lagi orang ajam yang makmum, sehingga harus dipahami kondisi makmum, makanya lebih pendek lagi rakaatnya dan ditambah lagi jumlahnya. Sampai berapa katanya zaman Ali? Zaman Ali itu sampai 41 kan? Iya, 41 rakaat. Jadi nggak ada masalah lah angka rakaat. Kita kadang-kadang memperebutkan angka yang boleh jadi isinya khawatir kosong nih, karena tidak berkualitas. Iya, mungkin itulah satu masalah ya. Ya baik Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua, jadi apabila kita udah selesai sholat taraweh dan kemudian kita ikut witir bersama imam sholat tarawehnya, apakah kita masih boleh sholat tahajud lagi nanti di sepertiga malam? Apakah cukup hanya dengan sholat taraweh tersebut, jadi kita nggak usah tahajud lagi di sepertiga malamnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, ini perlu waktu yang panjang. Bagaimana kalau kita dalam majlis berikutnya? Iya. Kita tutup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.